Kementerian Dalam Negeri mengirim 1.138 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri ke Aceh. Mereka ditugaskan untuk membantu percepatan proses pemulihan pasca bencana di Sumatera. Sebanyak 1.138 praja IPDN resmi dilepas oleh Kementerian Dalam Negeri untuk melaksanakan misi kemanusiaan di Provinsi Aceh. Pelepasan serta doa bersama dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pagi tadi. Lokasi yang difokuskan ialah di kawasan Aceh Tamiang dan Aceh Utara. Selama 1 bulan ke depan, para praja IPDN akan melaksanakan misi kemanusiaan sekaligus program praktek kerja lapangan. Mereka ditugaskan untuk membantu pemulihan fasilitas pemerintahan seperti percepatan aktivasi pemerintahan dan pelayanan publik, kemudian juga membantu membersihkan fasilitas-fasilitas umum. Di antaranya saya menyampaikan tentang rencana mengirim IPDN ini ke Tamiang. Kalau mereka sudah cepat bisa melakukan, mereka bisa geser lagi mungkin ke Aceh Utara. Itu Pak Presiden memberikan apresiasi yang sangat tinggi. Dan saya sampaikan, Pak, ini win-win. Karena ini dari IPDN yang dikirim ini selain tugasnya membersihkan, mereka juga membangkitkan, menghidupkan kembali pemerintahan. Karena ekspertisnya, spesialisasinya adik-adik yang IPDN ini, mereka adalah institut pemerintahan dalam negeri. Jadi bagaimana tugas mereka selain bersih-bersih, membangunkan sistem pemerintahan itu. Yang kurang apa, laptop misalnya ada yang rusak, server, kami akan upayakan dukung juga nanti. Dan kemudian beliau menyampaikan apresiasi, tanya berapa lama, sebulan. Presiden Prabowo Subianto bertemu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Rumah Dinas Presiden Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Presiden memanggil Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Pertemuan membahas sejumlah hal, diantaranya pemulihan pasca bencana di Pulau Sumatera dan penugasan khusus awal tahun. Menteri Pertahanan menghadiri pemberian kenaikan pangkat luar biasa kepada prajurit TNI di Timika, Papua. Pemberian kenaikan pangkat luar biasa menjadi bukti bahwa negara hadir menghargai pengorbanan prajurit di Papua. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin memberikan motivasi kepada 115 prajurit TNI yang menerima anugerah kenaikan pangkat luar biasa di Timika, Papua. Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan gemilang dalam 3 operasi strategis di wilayah Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat. Para prajurit yang tergabung dalam Korps TNI Habema sukses melaksanakan operasi di Lani Jaya, Intan Jaya, dan Teluk Bintuni. Pasukan TNI berhasil menguasai markas kelompok bersenjata dan menetralisir ancaman tanpa mengakibatkan sisi kemanusiaan, sehingga masyarakat setempat kini bebas dari intimidasi. Dalam sambutannya, Menhan menekankan bahwa penghargaan ini adalah mandat moral untuk meningkatkan profesionalisme. Sebagai Menteri Pertahanan akan memperjuangkan mereka yang mendapatkan penghargaan pangkat luar biasa. Akan saya perjuangkan keluarganya juga mendapatkan kesejahteraan. Hadir juga Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang memberikan secara simbolis penghargaan KPLB kepada prajurit TNI. Dari Timika, Papua Tengah, Naura Syafika, iNews melaporkan. Libur Nataru tidak lepas dari para masyarakat yang ingin menghabiskan waktu liburannya bersama keluarga. Ya, di dunia, salah satunya adalah dunia fantasi, tujuan wisata keluarga yang seru dan bisa dinikmati oleh para anak-anak maupun dewasa. Dufan, pemirsa, dunia fantasi ini masih jadi destinasi favorit pengunjung menghabiskan libur panjang momen liburan Natal dan Tahun Baru. Banyaknya wahana jadi daya tarik sendiri
sehingga menarik minat pengunjung datang mulai dari wahana ekstrim seperti tornado, ontang-anting, kora-kora, hingga wahana yang disukai anak maupun para orang tua seperti istana boneka. Pengunjung yang tidak hanya berasal dari Jakarta terlihat antusias menikmati serunya wahana di sana. Ramai sekali Dufan ini ya, dan diprediksi kepadatannya juga terus terjadi hingga liburan ini berakhir, termasuk besok juga sepertinya. Dan saking antusiasnya pemirsa, pengunjung rela antri demi bisa menghabiskan libur Nataru di Dufan. Berikut laporan lengkap dari Nata Arman dan juru kamera Rama Romadona dari dunia fantasi Taman Impian Jaya Ancol. Pemirsa, kawasan Taman Impian Jaya Ancol masih menjadi primadona wisata bagi masyarakat ibu kota Jakarta dan juga sekitarnya atau Jabodetabek untuk mengisi akhir pekan ataupun hari libur Nataru atau Natal Tahun Baru 2025-2026. Seperti contohnya di kawasan Dufan Ancol. Dan memang berdasarkan data yang kami peroleh bahwa sejak pagi tadi per pukul 10 pagi ketika awal dibuka ini sudah ada 1.000 lebih pengunjung yang sudah memadati kawasan ini. Bahkan mereka antri sejak sebelum dibuka sampai dengan saat ini. Bahkan bisa Anda saksikan juga di belakang saya ini terlihat antrian-antrian yang cukup panjang, bahkan ada juga yang rela menunggu sampai duduk-duduk bersama dengan anak-anaknya. Kemudian juga memang didominasi oleh anak-anak, kemudian juga semua golongan usia, remaja sampai dengan dewasa. Dan saya pun akan mengajak Anda dan juru kamera Rama Romadona untuk berbincang secara langsung dengan salah satu pengunjung yang ada di belakang saya. Seperti ada yang menarik karena menggunakan seragam yang sama-sama warna putih dengan ada foto-foto di bajunya. Halo, Mbak. Boleh minta waktu bentar? Oh, boleh. Oke, sendiri ya, biar kelihatan cantik ya. Oke. Kalau ganteng nggak mungkin dong. Oke, Mbak namanya siapa dan dari mana asalnya? Aku Aisyah dari Jaktim. Oke, Mbaknya? Ara dari planet Bekasi gitu. Kita dari Tangerang. Oke, dari masing-masing daerah beragam ya berarti ya, dari Bekasi, Tangerang sama Jakarta. Oke, Mbak kenapa sih memilih Dufan untuk mengisi libur akhir pekan ataupun libur Nataru ini? Karena kita punya annual aja sih, jadi healingnya udah kesini aja gitu. Oke, ini ada yang menarik di bajunya sama-sama ada foto-fotonya. Itu foto siapa sih, Mbak? Foto kita masa kecil. Ini apa konsepnya, kenapa pakai foto masa kecil? Biar lucu-lucuan aja, Mas. Soalnya kita kesini tuh pengen buat konten kan banyak gitu buat taruh di TikTok kita. Jadi kayak kebar tuh kan bagus gitu loh, Mas. Oke. Nah, untuk pembelian tiket sendiri, Mbak yang belinya online atau beli langsung? Online. Aku online. Kita semua online. Berapa harganya? Annual pass ya 1 tahun. Iya, sama. Kita pakai annual pass yang 1 tahun 300 sekitar 350-an iya. gitu deh. Hampir 400. Hampir 400. Oke, baik, terima kasih banyak atas informasi dan waktunya. Selamat kembali mengantri. Oke, pemirsa, itulah tadi perbincangan saya dengan salah satu pengunjung yang memang sejak tadi sudah mengantri, bahkan mereka rela duduk untuk mengantri sangat panjang. Bahkan antrian juga ini sangat mengular hingga belakang sampai luar-luar. Dan memang ada beberapa lokasi favorit yang menjadi lokasi pilihan dari pengunjung. Yang pertama adalah Kora-Kora, kemudian juga ini SH, dan juga Histeria, yang ini menjadi salah satu lokasi favorit yang akan dikunjungi oleh para pengunjung di momen libur Nataru tahun 2026. Kemudian juga dalam kegiatan ataupun aktivitas libur ini, mengingat untuk saat ini sudah memasuki siang hari dan akan potensi akan kembali ramai pada pukul 3 sampai dengan pukul 6 maghrib, karena mengingat untuk jam operasional sendiri buka sejak pukul 10 pagi sampai dengan pukul 8 malam. Dari Jakarta, Nata Arman, Rama Romadona, iNews melaporkan.